Halo teman-teman, selamat datang di video lanjutan kedua untuk pembahasan soal PK Day 3. Kita mulai dari soal 13 sampai 20. Oke, fungsi f memenuhi 2x plus 6. Oh ya, sebelumnya like, komen, dan subscribe dulu channel ini supaya bisa berkembang dan bisa bahas soal lainnya untuk UTBK maupun lain-lainnya. Oke, langsung aja. Fungsi f memenuhi 2x plus 6. Lebih kecil daripada fx, lebih kecil daripada 4 pangkat x. Untuk x lebih besar daripada 1. Nah, di antara pilihan berikut, berapakah nilai fx di x sama dengan min 2? Nah, teman-teman, kita belum bisa memastikan nih dari sini. Nah, di soal pilihan aslinya, sepertinya ada satu pilihan yang jawabannya semuanya salah. Karena di sini kelihatan, nilai f di x sama dengan min 2. Nah, ini udah tidak memenuhi kriteria. Karena yang ada di sini adalah x lebih besar daripada 1. Yang tidak mungkin adalah semuanya tidak mungkin. Semua tidak mungkin. Oke, itu untuk soal nomor 13. Nomor 14, kita bisa gunakan segitiga di sini. Segitiga siku-siku ya. Nggak aja ini siku-siku, oke? Nah, ini 90. Di sini alfa. Di sini 90 min alfa. Oke, langsung aja taruh di sini. Alfanya ada di sini. Cos. Kita bakal dengan ingat cos sami atau samping dibagi miring. Di sisi samping, sampingnya adalah yang ini, adalah 3, miringnya adalah 7. Nah, teman-teman, kita dapat di sini. Berarti kita kalau mau nyari yang ini, adalah dengan rumus Pitagoras. Berarti 7 kuadrat atau 49 sama dengan 9 plus X. Nah, X-nya ini, akar. Akar, akar, akar. Nah, akar X-nya ini adalah sama dengan berapa teman-teman? Akar 40. X sama dengan akar 40. Nah, kita punya di sini jadi akar 40. Kita taruh di sini. Nah, 1/sin alfa sama dengan 7 per akar 40. Nah, kita buktikan. Sin alfa berarti sin demi. Depan dibagi miring. Nah, berarti kalau sin alfa, aku nggak bisa nulis alfa. Sama dengan depan dibagi miring. Akar 40 per 7. Tapi karena ada satu pernya, jadi dibalik. Jadi 1/sin kemudian 7 per akar 40. Oke, ini pernyataan satu benar. Yang kedua, tan desa. Ingetin, tan desa. Depan dibagi samping. Oke, sama dengan akar 40. Ini kan depan nih. Dibagi 40, dibagi sampingnya 3. Nah, ini benar juga. Dan cos alfa lebih kecil daripada sin alfa. Nah, 3/7 kita buktikan. 3/7 lebih kecil daripada akar 40/7 nggak kira-kira? Kalau kita kecilin lagi akar 40, itu kita bisa dapat sekitar perpangkatan yang mendekati 40. Itu adalah perpangkatan 6. Oke, jadi yang ini adalah 6/7. Kalau dibuatin ya. Berarti kan terpenuhi juga yang ini. Kemudian cos 90 dikurang alfa atau cos yang ini. Cos yang ini, dari sini kita lihat sisi cosnya. Kan dari sini. Cos sami, samping dibagi miring. Akar 40/7. Apakah benar? Jawabannya keliru. Nah, jadi yang ini kita pastikan salah. Jadi yang benar hanyalah 1, 2, dan 3. Oke, lanjut. Segi 4 EFGH merupakan persegi panjang dengan EF dan FG. Daerah persegi EFGH memiliki keliling K1. Titik A, nah kita gambarin dulu di sini, persegi panjang. Nah, A, E, F, G, H. Ini 4. Oh ya, salah. Ini H, ini G, salah. Ini 3.
Nah, terus titik A terletak pada sisi FG. Bisa bebas nih, bisa di mana aja A-nya. Oke. Nah, kita bakal nyari segitiga AF. Anggap aja segitiga. Nah, kita bakal dapat P-nya itu berapa kira-kira? Kan kita mencari keliling satu dan keliling dua. Keliling yang gede sama keliling yang kecil. Dan di sini kita bakal nentuin kuantitasnya bagaimana. Tapi di sini kita punya ke masalah. Kita lihat di sini titik A terletak pada sisi FG. Dan ini perintahnya kurang jelas. Dan bisa aja kita taruh FG-nya A-nya ini di sini, dan di sini. Jadi untuk keliling yang segitiganya kita tidak bisa menemukan. Dan kita cuma bisa menemukan keliling yang besar atau persegi panjangnya. Jadi keliling persegi panjang itu ketemu dan keliling yang kedua itu tidak ketemu atau tidak ada karena masih agak rancu untuk perintahnya. Jadi jawabannya adalah tidak dapat. Nah, oke, langsung lanjut ke soal nomor 16. Untuk setiap bilangan bulat K, M, N, X, Y, dan Z didefinisikan sebagai berikut. Kita bakal langsung ke soal K. Oh ya, sini ada K min Z tambah Y. K-nya adalah 3 min Z. 3 kurang satu taruh di sini. 3 kurang satu ditambah Y-nya. Sama dengan E. Terus yang sebelahnya adalah dikali M plus N. M-nya adalah yang satu. Satu ditambah 2 dikurang E. Nah, dapat di sini adalah 2 plus E. Dan di sini adalah dikali dengan 3 min E. Nah, kemudian kita kalikan keduanya, yaitu 6 min 2E plus 3E min E kuadrat. Atau lebih enaknya, kita langsung masukin aja angka random. Daripada mainin kayak gini. Langsung masukin, kenapa positif? Kita masukin 2. Jadi kalau dimasukin 2, misalkan dimasukin 2. Sama dengan 2. Sebentar. E sama dengan 2. Nah, kita masukin jadi 2 plus 2 dikali 3 min 2. Sama dengan berapa nih? 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, kita coba lagi yang lain, yaitu 4. 2 plus 4 dikali 3 min 4. Sama dengan berapa nih? 8 8 dikali sama min berapa teman-teman? 3 kurang 4, min 1. Dan jawabannya adalah min 8. Pasti nilai P ini akan terus mengurang seiring angkanya berapa gitu. Jadi kuantitas P bisa dikatakan lebih kecil daripada Q. Oke, langsung kita lihat soal berikutnya. Sistem persamaan linear dalam U, V, dan W yaitu U min 2V plus W sama dengan 12. Dengan 2V min W itu sama dengan 4 dan U plus 6V min 3W itu sama dengan 28. Mempunyai solusi U sama dengan A, V sama dengan B, dan W sama dengan C. Itu berapa kira-kira? Nah, yang pertama, kita cari dulu U-nya dengan yang ada di sini. Eh, U min 2V plus W sama dengan 12. 2V min W sama dengan 4. Jadi, U sama dengan berapa teman-teman? Dijumlahin semua, kan ini hilang nih. U plus 0 sama dengan 16. Nah, U sama dengan 16. Oke, berarti A-nya 16 ya. 16. Lanjut, eh, B itu adalah V. Oke, kita nyari V-nya. Berarti 2V sama dengan min, eh, salah, W plus 4. Nah, V sama dengan W per 2 plus 4. Berarti ganti aja. Salah. Bukan V. Ya, ini jadi B kan. Min 4 dalam kurung W plus 4 per 2 dikali sama 4. Ya kan? 4B. Nah, ditambah 2C. Cari C-nya dengan W ini. W min W sama dengan 4 min 2V. Nah, berarti W sama dengan min 4
plus V atau V min 4. Nah, kemudian lanjut di sini masukin V kurang gede. 16 dikali dikurang 4. Nah, dalam kurung W plus 4 per 2. Nah, di sini ditambah 2 dalam kurung V min 4. Langsung aja 16 dikurangin. Ini hilang kan? Jadi 2. 2 kali W. 2W plus 4. Ditambah 2V min 4. Plus 4 ditambah min 4 itu akan hilang. Jadi min 2W plus 2V itu ya 16 min 2W plus 2V itu sama dengan berapa teman-teman? Nah ini masih belum ditemukan jawabannya. Berarti kita ada sedikit kekeliruan di sini. Selanjutnya kita coba masukin sama yang ini. Nah kalau kita masukin kan jadinya, oh berarti kan min 2W plus 2V sama dengan 16. Kita pakai yang 2V min W aja ya. Jadinya min W plus 2V. Nah, ini kan agak kurang jelas ya kalau dijadiin. Jadi dia ada kemungkinan jawabannya tidak ketemu. Karena ini akan terus berulang di VW, 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 VW. Oke? Dia akan jadi seperti ini terus berulang dan jawabannya tidak dapat ditentukan. Oke? Tidak dapat ditentukan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, teman-teman. Di sini soal nomor 18 masih tergolong mudah, yaitu 6 bilangan positif, yaitu 3, 5, 6, 2, 7X memiliki rata-rata 5, 1 per 6. Jika median tersebut ditambah rata-ratanya adalah N per 3, maka nilai N sama dengan, nah kita cari di sini. Kita jumlahkan dulu semuanya, 3 tambah 5, 8 tambah 6 tambah 2, 8. 8 tambah 8, 16 tambah 7. 23 plus X dibagi sama, berapa nih? Ada 6 ya. Sama dengan 6 kali 5. 6 kali 5, 25 tambah 1. 6 kali 5, 30. 30 tambah 1. 31 per 6. Berarti X-nya harus sama dengan 7. 8. Nah, jadi kita punya susunannya kalau dijadiin adalah 3, 5, 6, 2, 7, 8. Nah, kalau kita mau nyari median, kita harus mengurutkan dulu dari yang terkecil. 2, 3, 5, 6, 7, 8. Nah, nilai median tersebut adalah 5 dan 6. 5 tambah 6, 11 dibagi 2 adalah 5,5. Nah, median dari 6 ditambah rata-ratanya 5,5 atau 55 per 10 ditambah 31 per 6. Oke, berapa jawabannya? Kita kalikan dulu dengan 3. Dikali 3 agar jadi 30 di sini dikali 3. 3 dikali ini dan di sini kita kalikan dengan 5. Oke, jadinya kita bisa pakai, aku pindah sini ya. Kita bisa dapetin 165 dikurangin sama 155 per berapa nih? 30 sama dengan sini lagi 10 per 30 sama dengan 1 per 3. Nilai N ya sama dengan 1. Oke. Kemudian baris aritmatika umumnya beda 3, min 3. Nah, kita bisa memutuskan manakah yang sesuai atau yang cukup buat menjawab pertanyaan tersebut. Dari sini kita bisa dapetin kalau misalkan U25-nya lebih kecil daripada 0, pasti dia bakal terus menurun dan kita bakal dapat angkanya itu pasti lebih kecil daripada 225. Sebetulnya yang satu sudah dapat diputuskan. Tapi alangkah baiknya kita coba dulu yang kedua. U25 itu lebih besar atau lebih besar daripada min 9. Nah, kalau kita jabarin lagi,
U25-nya lebih besar daripada min 9. Dia bisa jadi min 8 dan menurun. Dan kita bisa memutuskan bahwa ini bisa dipakai juga. Nah, tapi kita bisa milih. Mau milih yang A atau yang satu apa yang dua. Nah, jadi jawabannya adalah satu aja cukup dan dua aja cukup. Satu aja atau dua aja. Cukup untuk menjawab pertanyaan. Nah, tapi ini tanpa dengan rumus ya. Kemudian yang nomor 20. Nah, teman-teman. Fungsi G dan H dengan variabel real definisikan sebagai berikut. Gx sebagai berikut dan Hx sebagai berikut. Nah, kita bakal tentuin sekian A-nya bisa pada satu atau dan B-nya itu atau A lebih kecil daripada 3 dan B-nya lebih kecil sama dengan 5. Nah, teman-teman. Kita bisa kerjakan soal ini dengan cara berikut. Punya trik cepat buat ngerjain soal ini. Tapi sebelumnya, kita masukin dulu ke dalam rumus persamaan kuadrat. Nah, yaitu kita jabarin lagi si X min 1 kuadratnya ditambah A, kita kalikan lagi dengan HX. Kita sama dengan 2X plus B. Nanti akan menjadi seperti ini. Ini kan X kuadrat min 4X plus dalam kurung A plus 1 min B. Nah, dari sini kita dapat persamaan kuadratnya. Kita mau ngecek solusi realnya ada apa enggak. Nah, kalau aku turun ke bawah lagi di sini, kita pakai diskriminan namanya. Diskriminan itu sama dengan 4, oh ya, 4B min AC ya. B kuadrat min 4AC ya. B kuadrat min 4AC. Tapi di sini aku punya cara cepatnya. Langsung aja kita taruh di sini 4. Terus dalam kurung B min A plus 3. Oke, langsung lanjut. Oh ya, ini dalam ketentuan lebih besar sama dengan 0. Nah, terus kita bisa dapetin hasil akhirnya yaitu B sama dengan atau B lebih besar sama dengan A min 3. Nah, tentu di sini kita lihat lagi. Ini kan jawaban akhirnya begini. Nah, kenapa kita bisa begini? Karena trik cepatnya kita bisa fokus ke hubungan B sama A ini. Dia butuh B lebih besar sama dengan A min 3. Nah, terus kita bakal cek nilai ekstrimnya. Kalau nilai B terlalu kecil dibanding A, nah ini bisa bikin nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Nah, terus kalau nilai B-nya cukup besar, minimal dari A min 3 atau lebih besar, itu bakal aman. Nah, tapi di sini kita lihat. Kalau rentang nilai AB-nya terlalu bebas, nah rentang nilai AB-nya terlalu jauh jaraknya, ini bisa bikin B lebih kecil daripada A min 3. Kita bisa terapin di sini. Kalau A-nya min 1 dan B-nya min 5, itu rentangnya jauh banget. Rentangnya cukup jauh dan ya lumayan jauh buat ngerjain soal ini. Dan bisa kita katakan ini tidak relevan atau tidak cukup informasinya. Nah, tidak. Ya. Tidak. Dan yang kedua, A lebih kecil daripada 3. B lebih kecil sama dengan 5. Nah, kita lihat lagi di sini. B ini bisa aja lebih kecil atau bisa aja sangat kecil daripada A-nya. Karena dia kurang informasi lain yang bikin dia itu hanya terpaku lebih kecil sama dengan 5. Tidak ada batasan minimumnya. Makanya bisa kita katakan ini juga tidak cukup. Nah, kalau kita gabungkan keduanya, itu sama aja nggak cukup. Kita bisa dapat jawaban ini pakai trik cepat seperti itu. Jadi, kita bakal nyari yang rentangnya segini ya, dan nggak terlalu jauh. Makanya, jawaban akhirnya itu adalah dua pernyataan tidak cukup. Dua pernyataan tidak cukup. Oke, jadi itu saja pembahasan buat soal PK Day 3. Semoga bisa membantu teman-teman semua yang buat UTBK di day berikutnya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini.
Selamat jumpa dan sampai jumpa di kampus terbaik impian kalian. Dadah!